Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, serta selalu diberikan semangat belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang matriks. Ini adalah peta konsep. Nanti akan kita pelajari adalah matriks. Matriks ini meliputi definisi daripada matriks, jenis-jenis matriks, kesamaan matriks, operasi pada matriks. Nanti operasi pada matriks ini meliputi penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian matriks dengan bilangan real, dan perkalian matriks. Dan juga kita akan mempelajari transpose matriks, determinan matriks, dan yang terakhir yaitu inverse matriks. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian matriks. Definisi dari matriks. Matriks adalah susunan sekelompok bilangan dalam bentuk persegi atau persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom serta diletakkan di antara tanda kurung. Kurung biasa ataupun kurung siku. Dan matriks ini dinotasikan dengan huruf kapital. Contoh A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Contoh di sini, matriks A itu sama dengan 6, 4, 9, 5. Nah, ini adalah sekelompok bilangan yang berbentuk persegi yang diatur dalam baris dan kolom. Mana? Nah, 6, 4 ini merupakan baris pertama, 9 dan 5 merupakan baris kedua. 6 dan 9 baris maksudnya kolom pertama, 9, 4 dan 5 ini merupakan kolom kedua. Nah, yang matriks A ini disebut juga dengan matriks persegi karena dia bentuknya merupakan bentuk persegi. Contoh yang kedua, matriks B sama dengan 2, 4, 3, 7, 6, 8. Nah, ini adalah sekelompok bilangan dalam bentuk persegi panjang, di mana 2, 4, 3 adalah baris pertama, 7, 6, 8 baris kedua, 2, 7 kolom pertama, 4 dan 6 kolom kedua, 3 dan 8 kolom ketiga. Nah, matriks B ini juga disebut sebagai matriks persegi panjang karena bentuknya merupakan persegi panjang. Nah, adapun yang ini A sama dengan 1, 5, 4. Nah, ini tidak dikatakan matriks. Mengapa ini bukan matriks? Karena sekelompok bilangan ini tidak membentuk persegi atau persegi panjang. Nah, kalau kita lihat di sini bentuknya adalah segitiga ya. 1, 5, 4. Kalau kita tarik garis antara elemen-elemen ini maka akan membentuk segitiga. Maka kumpulan bilangan ini atau sekelompok bilangan ini bukan disebut sebagai matriks. Oke. Nah, selanjutnya bentuk umum dari matriks. Matriks A itu sama dengan A11, A12, A13 dan seterusnya sampai A1N, di mana A11, A12 dan seterusnya sampai A1N itu disebut sebagai baris. Lalu bagian yang kolom A11, A21, A31, A41 dan seterusnya sampai AM1 itu disebut sebagai kolom. Sehingga sampai nanti terdapat di situ A, M, N. M ini merupakan
menunjukkan daripada baris, dan N ini menunjukkan daripada kolom. Nah, di sini A11 itu maksudnya adalah unsur atau elemen matriks A yang berada pada baris ke-1 dan kolom 1. Sekali lagi, A11 itu maksudnya adalah unsur atau elemen matriks A yang berada pada baris ke-1, kolom ke-1. Kalau kita lihat di sini, diadanya A11 berada di baris pertama dan kolom pertama. A12 maksudnya adalah unsur atau elemen matriks A yang berada pada baris ke-1 dan kolom 2. Baris 1, kolom 2. Ini A12. A22 berarti unsur atau elemen matriks A yang berada pada baris kedua dan kolom kedua. Nah, itu adalah bentuk umum daripada matriks. Next, ordo matriks. Ordo matriks atau ukuran daripada matriks. Ukuran matriks itu ditentukan dengan banyaknya baris diikuti dengan banyaknya kolom. Contoh, A sama dengan 6, 4, 9, 5. Nah, matriks A mempunyai 2 baris dan 2 kolom. Lihat sini, 2 baris, 6 dan 4 baris pertama, 9, 5 baris kedua, 6, 9 kolom pertama, 4, 5 kolom kedua. 2 baris dan 2 kolom, maka matriks A berordo 2 kali 2. Matriks B sama dengan 2, 4, 3, 7, 6, 8. Memiliki 2 baris. Nah, 2 baris ini satu baris 1, ini baris 2. Berarti mempunyai 2 baris dan 3 kolom. Mana? Kolom 2, 7, 1, 4, 6 kolom 2, 3, 8 kolom 3. 2 baris dan 2 kolom, maka matriks B maksudnya ya. Maka matriks B berordo 2 kali 3. Nah, matriks C sama dengan 4, 7, 2, 1, 0, 3. Matriks B mempunyai 3 baris dan 2 kolom. 3 baris, baris 1, baris 2, baris 3, dan 2 kolom. Kolom 1, kolom 2. Jadi matriks C itu berordo 3 kali 2. Itu untuk ordo atau ukuran daripada matriks. Nah, selanjutnya ada transpose matriks atau dinotasikan sebagai AT. Transpose matriks yaitu perubahan bentuk matriks dengan aturan baris berubah menjadi kolom. Transpose matriks yaitu perubahan bentuk matriks dengan aturan baris berubah menjadi kolom. Contoh, di sini ada matriks A sama dengan 4, 7, 2, 1, 0, 3. Maka A transpose, nah di sini kita rubah yang awalnya baris, kita rubah menjadi kolom. Nah, di sini A barisnya adalah 4, 7, baris pertama. Baris pertama ini kita rubah menjadi kolom 4, 7. Nah, ini awalnya baris kita rubah jadi kolom 4, 7 jadi kolom pertama. Baris kedua 2, 1 kita rubah menjadi kolom kedua 2, 1. Baris ketiga 0, 3 kita rubah menjadi kolom ketiga 0, 3. Nah, sehingga ordo matriks akan berubah jika jumlah baris dan kolomnya berbeda. Lihat awalnya matriks A yang berordo 3 kali 2, ketika ditranspos maka ordonya berubah menjadi 2 kali 3. Gitu. Kecuali nanti pada matriks persegi. Nah, contoh yang B sama dengan 6, 4, 9, 5. Kita transpos 6, 4 yang awalnya baris kita rubah jadi kolom. Jadi 6, 4 kolom pertama. Baris kedua 9, 5 kita rubah jadi kolom 9, 5 jadi kolom kedua. Nah, di sini matriks B berordo 2 kali 2, begitu ditranspos maka tetap 2 kali 2 karena dia bentuknya adalah persegi.
Nah, itu adalah transpose daripada matriks. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis daripada matriks. Nah, jenis-jenis matriks. Yang pertama yaitu matriks baris. Matriks baris yaitu suatu matriks terdiri atas satu baris dan n kolom. Satu baris dan n kolom atau berordo 1 dikali n. Contoh A sama dengan 3, 1. Nah, matriks ini berordo 1 kali 2 karena mempunyai satu baris dan 2 kolom. A sama dengan 3, 1 berordo 1 kali 2. Ini disebut matriks baris karena dia mempunyai satu baris dan n kolom. Nanti n kolomnya itu bisa berapa aja. Yang penting barisnya adalah 1. Contoh yang B, matriks B sama dengan 3, min 5, 4, 2. Itu berordo 1 kali 4. 1 baris dan 4 kolom. Ini disebut matriks baris. Contoh yang C, 1, 3, 4, 5 berordo 1 kali 5. 1 baris, 5 kolom. Ini juga termasuk daripada matriks baris. Selanjutnya jenis yang kedua yaitu matriks kolom. Nah, ini kebalikan daripada matriks baris yang tadi. Suatu matriks yang terdiri atas M baris dan 1 kolom atau yang berordo 1 dikali N. Contoh P sama dengan 2, 3 berordo 2 kali 1 yaitu 2 baris 1 kolom. Matriks Q min 2, 1, 0 yang berordo 3 kali 1, 3 baris 1 kolom. 1, 2, 3, 3 baris 1 kolom. Matriks R sama dengan 4 min 1, 2, 3 yaitu berordo 4 kali 1, 4 baris dan 1 kolom. Itu adalah matriks kolom. Selanjutnya ada matriks persegi. Nah, matriks persegi yaitu matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Kalau barisnya 2 maka kolomnya juga 2. Barisnya 3, kolomnya juga 3. Begitu seterusnya. Contoh yang A, 5, 4, min 1, 3. Ini adalah matriks persegi yang berordo 2 kali 2. Mempunyai 2 baris dan 2 kolom. Matriks B, 6, min 2, 9, 4, 1, 12, 3, 7, 8. Ini berordo 3 kali 3. Punya 3 baris dan juga 3 kolom. Maka ini disebut matriks persegi. Nah, kemudian dalam matriks persegi ini ada yang disebut dengan diagonal utama. Yang mana diagonal utama? Diagonal utama yaitu, nah, kalau misalkan contohnya B sama dengan 6, min 2, 9, 4, 1, 12, 3, 7, 8, maka diagonal utamanya adalah 6, 1, 8. Ini adalah diagonal utama dari sebuah matriks. Oke, jenis yang selanjutnya yaitu matriks segitiga. Nah, matriks segitiga ini terbagi dua. Yang pertama matriks segitiga atas. Matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Nah, tadi diagonal utamanya ini kan. Contoh matriks A sama dengan 4, 6, 3, 1, 0, min 2, 1, 9, 0, 0, 8, 3, 0, 0, 0, 5. Tadi matriks persegi atau matriks segitiga atas yaitu matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Diagonal utamanya ini. Sedangkan elemen yang berada di bawah diagonal utamanya 0. Nah, ini semua nanti nilainya adalah 0. Maka matriks yang seperti ini itu disebut matriks segitiga atas. Kemudian ada matriks segitiga bawah. Nah, kebalikannya
dari matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi yang semua elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Nah, ini contoh matriksnya tadi. Ini diagonal utamanya, nilai matriks yang berada di atas diagonal utamanya ini bernilai 0. Maka seperti ini itu disebut sebagai matriks segitiga bawah. Selanjutnya ada juga matriks diagonal. Matriks diagonal yaitu suatu matriks persegi yang diagonal utamanya tidak 0 dan semua elemen lainnya 0. Dikatakan sebagai matriks diagonal jika diagonal utamanya itu bernilai enggak 0, tidak 0. Tapi selain diagonal utamanya itu 0. Nah, ini 0, 0, 0, 0, 0 semuanya 0. Yang tidak 0 hanya diagonal utamanya. Maka matriks yang seperti ini itu disebut sebagai matriks diagonal. Jenis yang selanjutnya ada matriks identitas, yaitu suatu matriks diagonal. Tadi matriks diagonal sudah dijelaskan. Matriks identitas adalah suatu matriks diagonal yang semua elemen diagonal utamanya adalah 1, yang dinotasikan dengan IN. Contoh, I2, identitas dengan matriks yang berordo 2 kali 2. Nah, 1, 0, 0, 1. Diagonal utamanya ini bernilai 1. Dan selain diagonal utamanya ini bernilai 0. Contoh yang kedua, I3, matriks identitas dengan ordo 3 kali 3 sama dengan, nah di sini 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Nah, ini diagonal utamanya bernilai 1 dan selain diagonal utamanya ini bernilai 0. Maka matriks yang seperti ini itu dikatakan sebagai matriks identitas. Nah, selanjutnya setelah matriks identitas ada matriks skalar. Matriks skalar yaitu suatu matriks diagonal yang semua elemen diagonal utamanya mempunyai bilangan yang sama. Berbeda dengan identitas, kalau identitas itu diagonalnya harus 1. Sedangkan kalau matriks skalar itu diagonalnya bisa bilangan berapa aja selain 1. Tapi dengan syarat dia harus sama. Contoh, matriks D sama dengan min 4, 0, 0, min 4. Nah, ini diagonal utamanya bernilai sama min 4. Tuh. Dan selainnya adalah 0. Dan yang kedua, matriks E sama dengan 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5. Nah, diagonal utamanya ini semua bernilai 5. Dan selain diagonal utamanya ini bernilai 0. Bentuk matriks yang seperti ini itu dikatakan sebagai matriks skalar. Nah, itu adalah jenis-jenis daripada matriks. Nah, untuk lebih memahami materi ini, silahkan kalian kerjakan soal latihan berikut. 1. Perhatikan matriks berikut. Nah, di sini ada matriks A, matriks B, matriks C, matriks D, matriks E, matriks F. Nah, di antara matriks-matriks di atas, manakah yang merupakan matriks persegi, matriks baris, dan matriks kolom? Nah, silahkan kalian jawab. Tentukan manakah matriks yang merupakan matriks persegi, matriks baris, dan juga matriks kolom. Yang kedua, tulislah ya transpos dari tiap matriks berikut. Yang A, di sini ada matriks A 1, 5, 2, min 3. Yang B, ini matriksnya. Yang ada matriks C, ada matriks D. Nah, tugas kalian adalah menulis transpos daripada matriks-matriks ini. A 1, 5, 2, min 4, maka A transpos sama dengan seperti apa? B sama dengan 1, 4, 0, min 1, 5, 6, min 8, 10, 9, 3, min 2, 7. Maka B transpos seperti apa? Gitu. Nah, nanti soal latihan ini kalian kerjakan di buku latihan kalian. Kemudian kalian foto jawaban kalian.
dan nanti kirim ke Google Classroom yang nanti akan saya kirim ke kelas kalian masing-masing. Nah, selanjutnya untuk absensi kelas, silahkan kalian ketik nama dan kelas kalian pada kolom komentar di bawah. Dan bagi yang belum subscribe dan like, silahkan subscribe dan like video ini. Oke, sekian untuk materi pada part ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.